Assalamualaikum. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Kinasih, NIM 1803036071, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan mandiri UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen sekolah. Simak materi berikut ini ya. Pertama, pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal stakeholder. Jadi, manajemen sekolah merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting yang memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah. Kedua, prinsip-prinsip manajemen sekolah. 1. Prinsip ikhlas. Dalam hal ini, keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat yang terbaik, meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan yang kita dapatkan. Konsekuensi logis jika sebuah sekolah dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki prinsip ikhlas, maka akan mendapatkan perlakuan manajerial terbaik yang mampu dilakukan oleh manajer tersebut, dan hal ini tentu akan berdampak kepada kualitas sekolah ke depannya. 2. Prinsip jujur. Dalam konteks persekolahan, kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pemimpin sekolah. Dalam konteks ini, peluang untuk merekayasa data dan melakukan kecurangan sangat terbuka lebar. Namun, jika memiliki prinsip kejujuran, maka tentunya sebesar apapun peluang untuk melakukan perilaku kebohongan, tentu tidak akan dilakukan. Konsekuensi bagi sekolah yang dipimpin oleh seorang manajer yang jujur, tentu sekolah itu akan mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. 3. Prinsip amanah. Dalam konteks persekolahan, jabatan pimpinan sekolah adalah sebuah amanah. Seorang pemimpin sekolah adalah yang memiliki prinsip bahwa pekerjaan atau tugasnya itu adalah sebuah amanah. Maka, dia tentu akan berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, sekolah yang dihuni orang-orang amanah dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan, di mana semua orang berpegang dan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Hal ini tentu akan berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah tersebut. 4. Prinsip adil. Dalam konteks persekolahan, keadilan seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dan sangat rentan menimbulkan konflik, manakala ketidakadilan itu tidak terwujud. Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebuah sekolah yang memiliki pemimpin adil di dalamnya akan memiliki kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan kualitas di dalamnya. 5. Prinsip tanggung jawab. Dalam konteks persekolahan, pemimpin yang bertanggung jawab akan menjadi ujung tombak keberhasilan program pendidikan di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diembankan haruslah menjadi salah satu prinsip dasar yang dipegang oleh setiap manajer. Ketiga, fungsi manajemen sekolah. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi rencana dan pelaksanaan. Perencanaan berhubungan erat dengan manajemen. Perencanaan juga dapat dikatakan tindakan yang menyeluruh yang berusaha mengoptimalkan dana, sarana, dan lain-lain. Merencanakan yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah manajemen. 2.
Pengorganisasian atau organisasi. Pengorganisasian merupakan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dari berbagai unit untuk menjadi suatu tim yang solid. Adanya kesatuan sistem akan memberikan peluang besar untuk mencapai tujuan bersama. 3. Pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Proses pelaksanaan dalam manajemen tidak akan pernah terselenggara dengan baik jika para pelaksananya tidak berkoordinasi dengan baik. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpanan dan mengambil tindakan-tindakan korektif. Dengan melakukan tindakan pengawasan, maka akan menimbulkan sebuah keinginan dan motivasi. Keempat, objek-objek manajemen sekolah. 1. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya dari sekolah. Manajemen kesiswaan ini mempunyai tujuan umum, yaitu bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. 2. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup beberapa kegiatan, yaitu perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. 3. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. Manajemen kurikulum dan pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Untuk menjamin efektivitas perkembangan kurikulum dan program pengajaran manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah bersama dengan jajarannya harus mampu menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan dituangkan ke dalam program tahunan, semester, dan bulanan. 4. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pembiayaan sekolah yang meliputi internal dan eksternal serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Manajemen keuangan merupakan salah satu gugusan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan di sekolah. 5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan pengelolaan manajemen ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventaris, dan penghapusan, serta penataan. 6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. 7. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi layanan perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. See you next time.